Bencana banjir dan longsor telah meluluhlantakkan 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim dari terbentuknya siklon tropis Senyar. Aceh, sebagian Sumatera Utara dan Sumatera Barat lumpuh karena kerusakan parah yang mencakup rumah penduduk dan fasilitas lainnya, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir dan longsor. Lembaga Kajian Center of Economics and Law Studies atau CELIOS melakukan studi tentang dampak kerugian ekonomi bencana banjir Sumatera. Ketika terjadi bencana alam, maka akan memutus jalur distribusi dan memutus rantai perdagangan. Konsumsi masyarakat juga mengalami pelemahan karena tidak ada penghasilan selama periode bencana. CELIOS bersama Greenpeace menganalisa bencana ekologis dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Sementara sumbangan dari tambang dan sawit bagi Provinsi Aceh misalnya tidak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan. Per 30 November 2025, secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian 2,2 triliun rupiah. Sumatera Utara diproyeksi kehilangan 2,07 triliun rupiah dan Sumatera Barat 2,01 triliun rupiah. Bencana ekologis di Sumatera diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi senilai 68,67 triliun rupiah. Untuk itu, CELIOS mendesak moratorium segera izin tambang dan perluasan kebun sawit. Tanpa perubahan struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan, bencana ekologis akan berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Lagi. Begitu juga dengan aliran stok yang tadinya disuplai oleh perkebunan ataupun pertanian di daerah Sumut, Sumbar, dan Aceh itu tidak bisa di stok lagi di Riau ataupun provinsi-provinsi lainnya, termasuk juga di Provinsi Pulau Jawa. Nah, maka ini akan terganggu nih, jalur distribusinya akan terganggu. Ini yang dinamakan dampak tidak langsung dari bencana alam. Sementara itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa percaya diri di 5,6% hingga 5,7% untuk pertumbuhan pada kuartal 4 2025. Lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun dengan terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Purbaya memperkirakan ekonomi masih dapat tumbuh di 5,5%. Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. Ya, nanti kan kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis. Penghapusan kredit ya Pak, UMKM di 3 wilayah. Iya, tentu restrukturisasi dan penghapusan kredit. Meski pemerintah masih percaya diri dengan targetnya, namun CELIOS menghitung bencana di 3 provinsi tersebut akan menurunkan 0,3% pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025. Sehingga ekonomi nasional tumbuhnya akan di rentang 4,8% sampai 4,9% di akhir tahun. Untuk bisa pulih sepenuhnya. Dan saya rasa ini juga pulihnya itu juga masih akan dalam tahap lambat di 3 provinsi tersebut gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi pemerintah juga menghitung itu butuh 20 sampai 30 tahun untuk kembali seperti yang sebelum terjadi bencana gitu kan. Nah, tentu ini kita tidak berharap sejauh itu, tapi kita mungkin akan membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun bahkan sampai 10 tahun untuk bisa tumbuh seperti semula pertumbuhan ekonomi ya. Pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan dana abadi kebencanaan sebagai solusi jangka panjang untuk penanganan bencana. Pentingnya stimulus yang meringankan beban masyarakat termasuk stimulus kredit bagi pelaku usaha terdampak. Pemerintah juga perlu memberikan pembebasan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa terdampak bencana sebagai penyelamatan sumber daya manusia untuk melanjutkan pembangunan daerah. Desi Aritonang, Warsa, Jakarta.